حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. Yang saya hormati pengurus acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua hukum, yang ketiga doa. Sebelum kita mulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, penyampaian hukum yang akan disampaikan oleh Mbak Nafisa Hasna Aulia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Gus Muhammad Fadil dan Nur Wahidah selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hadini. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus serta mbak-mbak yang saya cintai dan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam acara yang penuh barokah ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Pada sore hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Banyak Bersyukur Agar Hidup Tidak Tersungkur. Sebelum itu, kita harus tahu apa arti dari syukur. Syukur adalah ungkapan kebahagiaan dengan terima kasih atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Definisi ini memberikan gambaran bahwa syukur selalu lekat dengan nikmat yang membahagiakan. Maka pada umumnya orang-orang akan mendapat dorongan untuk mengucapkan terima kasih saat ia mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Maka pada umumnya orang-orang akan mendapat dorongan untuk mengucapkan terima kasih saat ia mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Syukur kaitannya dengan nikmat begitu dapat pasti merasa bahagia. Itu pasti sudah menjadi fitrah kita sebagai seorang manusia. Nah sekarang nih Mbak, kalau misalkan kita renungkan semua pemberian nikmat yang telah kita terima, yang telah kita rasakan, asalnya itu dari mana? Dari Allah. Manusia itu hanya sebagai perantara. Semua sumbernya itu ya dari Allah. Lantas kepada manusia saja kita bisa berterima kasih, lalu kenapa kepada Allah kita tidak bersyukur? Yang sering menjadi pertanyaan, yang sering muncul dalam benak kita, itu adalah bagaimana caranya kita bisa bersyukur dalam melalui hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ngeten Mbak, saya kali panjenengan semua ini kan dia kuliah yang mondok. Ini merupakan dua hal yang tidak mudah untuk dijalani. Namun saat kita memilih keputusan ini, maka bagaimanapun caranya, seberat apapun jalannya, kita harus mampu untuk menghadapi itu semua. Kita ini kan di pondok Mbak, terikat dengan sebuah peraturan yang berlaku, yang mewajibkan kita untuk mengikuti segala rangkaian kegiatan. Contoh sederhananya, misalkan kita
sholat jamaah. Jika kita telah lebih dalam, ini merupakan sebuah kenikmatan yang sering lalai untuk kita syukuri. Mengapa bisa saya katakan demikian? Karena ketika kita sudah keluar dari pondok, misalkan saat pulangan, saat di rumah, kita akan susah untuk melaksanakan sholat jamaah seistiqomah yang seperti di pondok. Gila Bang? Bukan nyindir tapi kenyataan, Mbak. Bagaimana bisa saya katakan demikian? Karena yaitu ketika kita mendapatkan kegiatan-kegiatan yang mewajibkan kita untuk mengikutinya, itu sebagai bentuk pelatihan kepada diri kita di kehidupan masyarakat luar. Terus untuk contoh selanjutnya, misalkan Mbak, kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa mata. Mata ini kan fungsinya untuk melihat, untuk memandang segala sesuatu, hal-hal yang membuat kita merasa nyaman dan tenang bagi diri kita pribadi. Poinnya begini, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat mata itu sehingga kenikmatan pada setiap pandangan selalu memberikan ketenangan sampai pada hari kiamat. Mbak, orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat pandangan yang Allah berikan kepada kita itu, puncaknya adalah kelak ketika di akhirat kita bisa memandang Allah tanpa hijab. Hal ini sudah tertera dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Semoga pulau kali panjenengan semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat pandangan yang telah Allah berikan. Seperti langit, Mbak, hidup ini juga sering bertukar warna. Tak selamanya memberi warna yang kita suka. Kadang ia perlu menjadi kelam, kelabu, atau bahkan hitam. Namun di setiap warnanya mempunyai keajaiban untuk kita nikmati dan kita pelajari. Selama mana kita percaya yang mewarnai hidup ini adalah pelukis yang paling bijaksana, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap warna-warnanya akan membuat hidup ini lebih lengkap dan sempurna. Jika kita bisa menikmati warna langit, lantas mengapa kita tidak juga menikmati warna-warna hidup dalam kehidupan kita, sedangkan ia diwarnai oleh Tuhan yang sama? Mbak, jadi ada beberapa hal-hal yang perlu kita terima tanpa perlu kita pahami. Percaya saja bahwa dari setiap kejadian di sana tersimpan pelajaran. Mungkin esok, 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan bertahun-tahun lagi. Baru kita nanti saat kita menyadari bahwasanya semua yang Allah takdirkan untuk kita itu pasti memiliki hikmah di balik semuanya. Nanti saat kita akan menyadari hal tersebut, spontan kita akan mengatakan, oh ternyata dulu Allah kasih aku cobaan seperti ini, hikmahnya gini ya. Oh ternyata Allah inginkan aku ini seperti ini. Jadi pada dasarnya kita tidak pernah tahu tentang takdir kehidupan akan membawa kita kemana dan jadi apa. Yang harus kita tahu adalah bagaimana agar kelak kita tidak pernah lepas dari bersabar dan cara untuk selalu bersyukur. Bersabar pada apa yang kita perjuangkan dan bersyukur pada apa yang telah kita miliki dalam genggaman. Poin kultum saya pada sore hari ini ialah kita harus memiliki prinsip untuk mensyukuri hari ini, mengikhlaskan hari kemarin, dan menjadi lebih baik untuk hari esok. Semoga kita semua
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan doa yang akan dibimbing oleh Mbak Nisa waktu dan tempat. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله